Selamat pagi. Halo semuanya. Wah, udah pada siap nih. Hari ini kita mau sekolah minggu ya. Udah pada sarapan belum? Kalau Vela udah sarapan? Udah. Pakai apa sarapannya? Super bihun, Pak bihun sama kuah sama telur. Kalau Dibagi dua telurnya. kalau teman-teman di rumah sarapan pakai apa? Ada yang pakai bubur. Oh. Ada yang pakai sup ayam. Wah, enak banget ya. Wah, banyak juga tuh, Dek. Katanya yang sarapan pakai roti. Dan sate. Wow, enak banget ya. Enak ya makan roti kalau pakai selai. Kalau Vela sukanya roti diapain? Coklat. Maksudnya pertama dicoklatin gitu roti, habis itu gulanya ditempel di coklat-coklatnya gitu. Enak. Enak banget ya. Nah, adik-adik, Mami lihat adik suka krim, suka roti pakai krim dan gula tuh. Iya. Wah, ngomongin roti nih adik-adik, ada yang udah pernah dengar belum yang namanya roti hidup? Gak tahu Apa itu roti hidup? apa itu. Nah, hari ini kita mau membahas tentang roti hidup. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita bangkit berdiri dulu, lalu memuji Tuhan bersama. Apa kabarnya? Harus selalu sehat ya. Aku Nixon. Yuk sebelum kita mulai dia, kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, selamat pagi. Terima kasih kalau pada hari ini kami diberikan kesehatan. Sebentar,
Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selalu sehat ya. Kasih. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Bunda Suci. Semoga kalian tidak bosan ya. Bunda Suci lagi, Bunda Suci lagi. Adik-adik, apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum baru bangun tidur? Nah, orang-orang ada yang suka sarapan pakai apa? Bubur, bakmi, apalagi? Roti ya. Roti isinya macam-macam ya. Ada yang roti keju, coklat, stroberi, daging. Wah, macam-macam ya. Nah, kali ini kita mau cerita nih. Tentang apa ya? Kita mau cerita tentang roti hidup. Wah, roti hidup? Apa tuh maksudnya? Apakah rotinya sungguh-sungguh hidup? Nah, mau tahu kan? Oke, sebelumnya kita lihat dulu film ini bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Akulah roti hidup. Diambil dari Injil Yohanes. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa-Ku kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bagaimana adik-adik? Sudah melihat film tadi? Keren kan filmnya? Tadi kita sudah melihat bagaimana orang-orang datang berbondong-bondong mencari Tuhan. Apakah mereka datang untuk mendengarkan firman? Tidak. Mereka datang untuk minta makan. Mereka ingin makan roti.
Ingatkah adik-adik pada saat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Nah, karena itu mereka jadi ingat dan mereka mau datang lagi, mau minta makan roti pada Tuhan. Padahal yang harusnya mereka cari adalah firman Tuhan. Waktu Yesus mengingatkan mereka supaya mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu diutus Allah. Tapi mereka malah mengatakan, "Siapa kamu? Apa saja yang sudah kamu buat sehingga kami harus percaya kepadamu?" Wah, mereka tidak percaya adik-adik pada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat dan menerima kebaikan Tuhan. Mereka sudah melihat banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Mereka bahkan mengatakan, "Dulu nenek moyang kami diberi makan roti dari surga. Roti mana?" Wah, mereka dengan makan roti itu mereka kenyang. Dan mereka ingin minta makan roti. Jadi mereka datang hanya ingin makan roti supaya tubuh mereka kenyang adik-adik. Coba deh adik-adik, saat kita makan roti, apakah kita akan lapar lagi? Tentu saja. Waktu pagi-pagi kita sarapan roti, siang-siang kita harus makan nasi. Karena perutnya sudah keroncongan, udah bunyi-bunyi, harus diisi lagi. Demikian juga malam hari kita akan makan lagi. Dan besoknya tentu kita juga akan terus makan karena perut kita harus diisi. Ya, supaya dan dengan kita makan roti ataupun nasi, itu akan mengenyangkan tubuh kita, memberi kita tenaga supaya kita juga bertumbuh. Betul. Tapi tahukah adik-adik, ada loh roti yang saat kita memakannya, kita tidak akan lapar lagi. Wah, kira-kira roti apa ya itu? Ada yang mau tahu? Ya, betul. Itu adalah roti hidup. Siapa roti hidup? Roti hidup adalah Yesus. Yesus adalah roti hidup. Sesuai dengan firman Tuhan pada Injil Yohanes 6 ayat 35 yang mengatakan, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maksudnya apa ya? Jadi begini adik-adik, seperti yang tadi Bunda Susi sudah ceritakan, bahwa kalau kita makan roti, kita makan nasi, kita makan daging, itu akan membuat badan kita menjadi bertumbuh. Badan kita sehat, badan kita kuat ya adik-adik. Tapi itu untuk pertumbuhan tubuh kita. Sedangkan tubuh rohani kita, nih tubuh rohani ya, itu juga perlu diberi makan adik-adik. Bagaimana caranya memberi makannya tubuh rohani kita supaya bertumbuh? Nah, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya ada 4. 1, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Rajin-rajin baca Alkitab. Atau kalau kalian suka main gadget, jangan cuma main games aja, tapi coba buka film tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Kalian dengarkan cerita-ceritanya, lihat supaya kalian semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan kedua, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kalian sekolah minggu, ada lagu puji-pujian, bangkit, bernyanyilah dengan penuh sukacita, karena kita memuji Tuhan. Ketiga, rajinlah berdoa. Berdoa sendiri ataupun berdoa bersama keluarga. Setiap hari harus berdoa adik-adik, supaya kita dekat sama Tuhan. Dan keempat, mengikuti misa. Walaupun cuma online, tapi kita perlu mengikuti misa. Adik-adik, sebagai orang Katolik, biasanya dulu ya setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Pada saat pastor mengangkat roti dan membagi-bagikan roti itu kepada mama, papa. Nah, itu adalah roti hidup yang merupakan tubuh Yesus. Adik-adik juga nanti bisa menerimanya saat adik-adik sudah dibaptis dan belajar komuni pertama ya. Nah, saat kita menerima tubuh Kristus masuk dalam tubuh kita, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam tubuh kita, memberikan kita kekuatan, menuntun kita untuk hidup yang benar. Jadi adik-adik, semua itu akan membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin mengenal Tuhan. Ada istilah loh, tak kenal maka tak sayang. Wah, jadi supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin mengerti kebaikan Tuhan, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Semakin kalian mengerti kebaikan Tuhan, kalian akan semakin mengasihi Tuhan Yesus.
seperti Tuhan Yesus mengasihi kalian. Karena Tuhan Yesus tuh lebih dulu mengasihi kita daripada kita mengasihi dia. Tuhan Yesus sudah mengasihi kalian sejak kalian ada di dalam kandungan mama kalian. Tuhan Yesus sudah tahu dan Tuhan Yesus sudah sayang loh. Wah, karena apa sih begitu? Karena kita semua kesayangan Tuhan Yesus. Wow, kita kesayangan Tuhan Yesus. Seneng loh jadi kesayangan Tuhan Yesus. Lalu apa artinya dengan tidak lapar lagi dan tidak haus lagi saat kita menerima tubuh Kristus? Saat kita menerima roti hidup, artinya saat kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengikuti semua perintah Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan dan hidup kekal nanti di surga. Di sana tidak ada lagi yang lapar ataupun haus, yang ada cuma sukacita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah rela turun dari surga ke dunia menjadi roti hidup buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kalian semakin mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Yuda, ini ada artikel menarik nih di majalah Hidup mengenai roti kehidupan. Terus komennya juga seru-seru deh. Ada yang bilang, iya bener roti kehidupan bisa bikin kita hidup dan kenyang selama-lamanya. So ada yang komen juga, hidup selama-lamanya, emang roti apa yang bisa bikin kita kenyang terus-menerus? Nah, kalau menurut kamu, roti kehidupan apa sih? Nah, pas banget nih. Aku lagi baca Alkitab, terus pas banget ketemu di Injil Yohanes bab 6 ayat 48. Apa tuh? Bunyinya seperti ini. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berarti roti kehidupan itu adalah dagingnya Tuhan Yesus sendiri nih. Terus menurut kamu, menurut pengalaman kamu nih atau kehidupan kamu sehari-hari, roti kehidupan itu apa sih? Nah, roti kehidupan itu kalau menurut aku adalah hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya, kita sebelum tidur, kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan, kita mengucap syukur atas hari yang telah diberikan. Dan juga setiap minggu kita ikut ibadah, kita ikut misa. Walaupun dalam masa pandemi, kita harus berada di rumah, bukan berarti kita tidak bisa misa. Kan kita bisa misa online, lewat YouTube, atau lewat Zoom, atau lewat media apapun. Nah, kalau menurut Gilang, roti kehidupan itu apa? Kalau menurut aku nih, yang aku lakuin ya, roti kehidupan itu seperti kayak kita baca Alkitab setiap hari. Kita baca, kita renungkan. Nah, tapi bukan kita baca doang Yuda, harus kita lakukan juga. Jadi jangan cuman baca doang dari awal sampai dari akhir, terus nggak dilakuin. Oh ya, berarti kalau ke orang tua juga sama ya? Iya, nah ayat Alkitab yang sering banget aku praktekin dan masih belajar sih, yaitu tentang mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama termasuk orang tua juga. Mengasihi sesama itu kan bukan hanya maksudnya sesama perempuan atau sesama yang usianya sama, tapi sesama-sama yang diciptakan Tuhan, termasuk orang tua. Oh iya, betul. Nah, karena kan ada juga ya tertulis di Alkitab. Apa tuh? Kalau kita menghormati orang tua kita, panjanglah umur kita. Oh iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya kita mau hidup, kita tidak hanya cukup dengan makanan jasmani, misalnya McDonald ya, atau nasi goreng, atau
nasi padang atau minuman kekinian, chat time ya. Gak hanya itu, tetapi kita juga harus memenuhi makanan rohani kita dengan berdoa, dengan kita beribadah, kita ikut misa setiap minggu, tidak bolos ya. Nah, itu juga menambah makanan rohani kita. Lalu? Iya, kayak misalnya kita makan makanan jasmani nih. Kalau kita makan makanan sehat, bergizi, jasmani kita akan sehat dan bergizi ya. Jasmani kita akan kuat. Begitu juga kalau kita makan makanan rohani. Jiwa kita, roh kita akan kuat, akan sehat. Dan yang paling penting, kita semakin dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul sekali. Nah, adik-adik, itu adalah roti kehidupan versi Kakak Gilang dan versi Kakak Yuda. Lalu gimana versi adik-adik? Dan adik-adik lakukan atau amalkan tidak setiap hari? Nah, adik-adik, demikian ya cerita dari Kakak Gilang dan dari Kakak Yuda. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santo Cayetanus, santo pelindung para pencari kerja. Santo Cayetanus lahir di Vicenza, Italia pada tahun 1480 sebagai putra seorang bangsawan. Awalnya ia bekerja di bidang hukum, sebelum akhirnya pada usia 36 tahun ditahbiskan menjadi imam. Ia membaktikan diri untuk menolong orang-orang yang sakit dan miskin, mencari orang-orang yang malang, dan melayani yang kesusahan. Cayetanus sangat mencintai Yesus dan ingin semua orang menyambut tubuh Yesus dalam bentuk hosti kudus. Ia berkata, "Aku tak akan bahagia hingga aku melihat umat Kristiani berduyun-duyun menyambut roti hidup dengan antusias dan penuh sukacita, bukan dengan takut-takut ataupun malu." Santo Cayetanus mendirikan suatu kongregasi atau perkumpulan rohani untuk para imam yang disebut sebagai Theatins. Mereka berkarya dengan menyampaikan khotbah kepada sebanyak mungkin orang,
mendorong umat untuk sering menerima sakramen tobat dan menyambut komuni kudus, serta merawat orang-orang yang sakit. Adik-adik, ayo belajar mencontoh Santo Cayetanus yang sangat mencintai roti hidup, yaitu Yesus sendiri, dan membagikan kasih Yesus kepada sesama kita, terutama yang membutuhkan perhatian kita. Sampai jumpa di kisah santo-santa lainnya adik-adik. Dadah. Hai adik-adik, kembali lagi sama kakak Icel. Kali ini kita bikin kreativitas ya. Pertama, ini semua bahan-bahannya. Siapin kertas bentuk roti seperti ini 1 lembar. Lalu buat yang lebih kecil warna putih 2 lembar. Kita juga butuh pita kecil aja. Lalu pembolong kertas, double tip, dan gunting. Nah, kita buat sama-sama ya. Nah, pertama-tama kertas warna putih ini kita gambar. Kita gambar roti, terus kita tulis makanan untuk tubuh. Makanan itu untuk apa aja sih? Mengenyangkan, tenaga, tubuh bertumbuh, dan kesehatan. Lalu di kertas yang kedua kita gambar Tuhan Yesus, terus kita tulis Yesus adalah roti hidup. Jangan lupa tulis ayatnya, Yohanes 6 ayat 35. Lalu kita tulis 4 poin yang ada di bawah itu ya. Selanjutnya di kertas yang warna coklat, kita tempelkan kertas yang warna putih di tengah-tengahnya. Adik-adik bisa tempel dengan double tip atau juga dengan lem ya. Nah, seperti ini kita tempel di tengah-tengah. Lalu kalau sudah kertas warna coklatnya dibalik, lalu kita tempel kertas yang satu lagi di halaman sebaliknya ya adik-adik. Seperti ini. Nah, terus di tengahnya yang di bagian atas itu kita bolongin pakai pembolong kertas. Bolongannya satu aja ya. Oke, kertasnya udah kita bolongin nih adik-adik. Sekarang tinggal kita pasangin pita. Pitanya boleh warna apa aja. Pertama pitanya kita lipat 2. Lalu kita masukkan yang di bagian tengahnya. Setelah itu sisa pitanya bisa dimasukin ke lingkarannya itu. Terus kita tinggal tarik deh. Sampai kuat ya tariknya ya adik-adik. Jadi deh. Seperti ini. Adik-adik jangan lupa buat ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan firman, bernyanyi, mari sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Duduk manis, kita siapkan hati supaya kita dapat berdoa dengan baik. Dan ingat, kalau kita berdoa, kita harus dengan sopan. Tidak boleh kita membuat tanda salib seperti kita tepuk nyamuk ya. Ayo kita yang baik ya, Oma Keker ya. Ayo, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari teman-teman, dari kakak-kakak, bunda, dan oma. Tuhan berkati hari lepas hari di masa PPKN ini supaya kami selalu setia dan selalu dekat dengan Engkau. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, ajari kami semua anak-anak-Mu untuk rajin setia membaca firman-Mu dan mau rajin berdoa dan berserah kepadamu. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan menutup bungkus kami sehingga kami anak-anak-Mu terhindar dari segala mara bahaya dan terhindar dari segala sakit penyakit terutama di masa pandemik ini. Terima
kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik selamat menikmati hari Minggu bersama Mama Papa. Ingat ya, jaga kesehatan. Ingat tugas-tugas yang dari Bapak Ibu Guru, walaupun dari online kamu tetap harus mengerjakannya. Terima kasih Tuhan memberkati. Dadah. Nah, adik-adik gimana? Pada suka makan roti ya? Tapi kalau sekarang selain mencari roti yang biasa nih yang kita makan, kita juga mau cari apa nih? Roti hidup. Ya, tadi udah denger ya pengajaran hari ini mengenai roti hidup yang adalah Tuhan Yesus. Dimana kalau kita makan roti hidup, kita nggak akan lapar lagi. Hidup yang kekal ya bersama Tuhan ya. Makannya itu berarti pada saat kita makan hosti, kita terima Yesus. Pada saat kita baca firman Tuhan, kita juga mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Terus rajin-rajin berdoa, rajin misa, rajin ikut bia, gitu adik-adik. Jadi kita selain makan makanan yang biasa nih, yang tetap bikin kita lapar, sekarang kita juga rajin-rajin nih untuk cari roti hidup. Oke adik-adik? Ya udah, kita jumpa lagi ya minggu depan. Dadah.